Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis. Dan ana sendiri juga lebih serak dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah di sini, ada teman-teman buat buka pendaftaran gitu kan, nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran. Dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Ustaz, bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu, misal contoh sunnah bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain, dengan alasan macam-macam menurut akal dia. Kan dulu zaman Nabi belum ada alat musik seperti gitar, piano dan lain-lain, cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin ya. Kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik, misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah bisa lebih mengena dengan musik. Kalau rebana buat ngiringin tari striptis berarti rebana haram. Kenapa juga dilarang menggambar foto? Mungkin tergantung tujuannya aja. Kalau buat disembah ya nggak boleh, tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus, punya seni. Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang, menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain. Hal yang baru dulunya nggak ada, jangan disamakan dengan sekarang. Lalu saya jelaskan, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas, tapi ada isyarat di dalam surah Al-Quran, surah Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan berasumsi itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya Rumah-Rumah Tidak Dimasuki Malaikat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh. Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun-temurun dari mulut ke mulut. Saya harus bagaimana Ustaz mendakwai istri saya, dan saya doakan semoga istri tercinta mendapat hidayah. Tentu istri anda ini kalau yang saya tangkap ya membutuhkan orang ketiga. Mohon maaf saya mengatakan tipologi istri begini berarti dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum gitu kan. Ada memang tipologi seperti itu. Maka caranya adalah harus gunakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa kira-kira yang dia dengar atau apa hobi dia? Kalau hobi dia membaca diberikan buku. Kalau hobi dia mendengar mungkin didengarkan audio atau ceramah gitu kan. Ya, jadi seperti itu menggunakan orang ketiga yang bisa sambil didoakan. Dan kita juga insya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang penting begini, jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah tidak ada. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya. Tapi qadarullah waktu itu istri memang dalam keadaan tidak mau beriman gitu kan. Memang itu ikhtiar ya. Dia tidak mau ya sudah. Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu. Itu saran saya pertama, gunakan orang ketiga. Yang kedua, cobalah jangan tumpukan saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah paham sunnah, si istri belum. Karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir. Dia tidak tahu siapa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang dia mengambil langsung dari Nabi SAW, gitu kan? Ibnu Mas'ud memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW hadis, dan dia bersumpah atas nama Allah, surah Luqman ayat 6 itu adalah musik, bersumpah. Ya, jadi memang begitu, dan coba gunakan kata-kata atau penyampaian kepada istri seperti ini sesuatu yang tegas. Jadi ini loh dalilnya, jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima karena begini. Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti ini haram jelas. Kamu mau berargumen apapun tetap tidak bisa. Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang. Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes, semua akan ditinggalkan. Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis. Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga, Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah insya Allah. Saya mau dijodohkan dengan orang tua saya, tapi orang tua saya tidak melihat calonnya secara menyeluruh. Sedangkan saya ingin wanita yang sudah jadi soleh, sudah jadi atau soleh. Kata orang tua saya, dia bilang nanti biar kamu yang merubah pelan-pelan. Kondisi calon saya belum tahu, tapi dengan kata merubah pelan-pelan ini saya takut karena saya melihat dari istri, dari kakak saya, dari menikah sampai sekarang tidak ada perubahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi ini yang saya bahasakan tadi ya, tidak boleh ada PR dalam rumah tangga. Jadi kalau anda bilang
ini perempuan udah pakai jilbab, tapi saya suka Ustaz, nanti saya ubah dia pakai jilbab. Itu berarti Anda menyiapkan PR di rumah tangga. Rumah tangga bahtera baru kan, ada ombak-ombak nanti nih yang kita lalui, ada gangguan tetangga, ada mertua, ada ini, ada macam-macam gitu kan. Maka jangan sampai ada PR-PR yang dibawa sebelumnya. Menyiapkan PR namanya. Cari orang soleh sekalian. Lalu bagaimana saya hadapi orang tua saya? Jelaskan dengan argumen yang benar. Bukan termasuk durhaka dengan orang tua kalau kita berargumen yang benar. Enggak. Dengan baik itu jelaskan. Menurut saya begini, ayah, ibu, menurut saya begini, kan ada pertimbangan ini dan seterusnya. Kalau saya harus ubah, saya harus mengeluarkan lagi energi ekstra. Padahal saya butuh dia untuk sudah bisa siap melayani saya, mendidik anak-anak saya. Berikan argumen. Sambil doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kita juga boleh, ya sebagai anak itu untuk menunjukkan masalah, pilihan kita misalnya, opsi saya seperti ini, opsi saya seperti itu, gitu kan? Jadi kita bisa berikan gambaran. Insya Allah tidak termasuk durhaka dengan orang tua tuh. Anda mau tanya, Anda memiliki adik laki-laki saat ini baru saja menikah dan saat ini anak baru menikah. Kalau pakai anak saja saya saja ya. Jadi nggak tumpah tindih. Saya memutuskan untuk tetap tinggal bertiga dengan adik saya karena kami sudah tidak memiliki orang tua. Adik saya ini kembali adik anak. Ya. Adik saya tetap tinggal bersama istri saya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah adik saya harus keluar rumah? Nggak boleh tinggal serumah, akhi. Tidak boleh tinggal serumah. Adik laki-laki nggak boleh tinggal serumah dengan istri antum saja. Kalau antum pergi kerja nanti dia balik duluan, walaupun dia kerja nggak boleh serumah. Kontrak, ya kontrakin tempat. Ya, ini nggak boleh kecuali rame-rame di dalam rumah banyak orang, bukan cuma antum bertiga ya. Mungkin itu pun dalam keadaan darurat, seperti misalnya memang tidak ada tempat tinggal. Saya ketahui ada satu keluarga di Makassar, kebetulan teman istri saya, dan dia memang tidak bisa, orangnya susah suami istri, masya Allah. Dan juga orang tuanya sudah tua dan memang cuma rumah itu yang dia bisa tinggal. Beberapa orang bersaudara sudah berumah tangga pun hidup bersama-sama di situ. Mereka tidak bisa pindah. Jadi kamarnya bersebelah-sebelahan, setengah mati, gitu kan. Tapi apa boleh buat? Dia harus lakukan itu. Dia tidak bisa. Makanya lain keadaan, tapi itu pun rame-rame. Itu pun rame-rame. Jadi pernah ada seorang sahabat waktu Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan, gitu kan. Artinya sangat dekat mereka bisa digoda oleh syaitan. Lalu kata sahabat, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, hamu itu, ipar itu kematian. Maksudnya kematian ini apa? Kalau sampai terjadi hal-hal yang berbahaya, ya hubungan di antara mereka, maka itu lebih menyakitkan daripada hubungan dengan orang lain. Banyak kasus begitu, banyak kasus. Ada orang yang pernah di pengajian yang mengeluh, ada juga teman-teman saya dulu sendiri waktu masih di Madinah sekolah, sampai luar biasa gitu ya, masalahnya luar biasa. Kalau sampai terjadi perselingkuhan antara pasangan kita dengan orang lain mungkin masih lebih ringan, tapi kalau sama adik, sama kakak, ini bahaya sekali. Siapa yang akan kita bela, siapa yang akan kita marahin, gitu kan? Di sini istri, di sana kakak atau adik, kita susah sekali, gitu kan? Makanya alangkah baiknya walaupun orangnya baik dan saleh, lebih baik tempat sendiri, gitu kan? Itu lebih aman, Allahu a'lam. Jika kita kesiangan bangun sahur, misal terbangun saat azan subuh, sementara kondisi sedang junub, belum sempat mandi besar, apa bisa melanjutkan puasanya di bulan Ramadan? Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali, jadi boleh saja. Jadi pada saat bangun, terdengar azan, Anda bisa mandi dan segera mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak ada hubungannya antara junub dengan puasa Ramadan. Ya. Tolong Ustaz, apa yang harus dilakukan jika istri jika suami suka memarkap proyek yang jelas haram tadi? Saya capek ribut terus. Jadi nasihatin tadi, diberikan masukan, diberikan pertanyaan kritis, gitu kan? Ini harus disampaikan, tidak boleh tidak, gitu kan? Tidak boleh tidak. Dan lemparkan pertanyaan kayak tadi. Kalau tetap juga tidak mau, maka gunakan orang ketiga yang kira-kira bisa menasihatin dia. Kalau tidak mau, bukan aib. Kalau kita mengatakan pada dia, kalau memang kamu tidak mau, saya nggak mau ambil uang dari sini dan bisa saya laporin ke perusahaan kamu. Supaya dia berhenti, nggak bisa. Selama masih pasangan suami istri berbahaya, karena Anda sebagai istri bisa makan yang haram, anak-anak bisa makan yang haram, listrik semua AC yang kita hirup udaranya haram. Bagaimana caranya? Nggak boleh dibiarkan ini, mungkar, gitu kan? Dan diberikan peringatan-peringatan sambil didoakan, gitu kan? Ini penting untuk diketahui. Saya seorang ayah yang telah menikahkan putri saya yang masih berumur 14 tahun atau SMP dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan putri saya tersebut. Setelah saya beritahukan kepada putri saya tersebut, anak saya sangat keras menolak. Pertanyaan, apakah pernikahan tersebut sah atau ada saksi atas pernikahan tersebut? Kalau setahu saya, Allah alam, khilaf memang di antara ulama. Sejauh mana batas kewalian seorang ayah? Apakah dia punya hak untuk menikahkan tanpa sepengetahuan anak perempuannya atau tidak? Maka ulama rincikan begini.
jadi dikondisikan, kalau seandainya si anak perempuan ini betul-betul patuh kepada ayahnya dan si ayah ini memang ingin mencarikan suami yang terbaik untuk anaknya, gitu kan? Dan pada saat disodorkan kepada anaknya, anaknya terima, maka boleh saja, sah, gitu kan? Dan ini terjadi di banyak sekali ya di kalangan ulama salaf kita, di antara sahabat dan tabi'in yang menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan orang-orang soleh dari orang-orang yang mereka kenal, gitu kan? Tanpa diberitahukan kepada anak mereka, gitu kan? Seperti terjadi kalau tidak salah di kasus Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ya salah seorang ulama tabi'in yang masyhur, dia menikahkan anaknya dengan salah satu muridnya di majelis taklimnya setelah dilamar oleh salah satu kandidat khalifah, gitu kan. Jadi dia nikahkan anaknya dengan muridnya itu tanpa diberitahukan dulu anaknya. Setelah dia pulang ke rumahnya disampaikan anaknya setuju, maka selesai pernikahan sah. Nah, tapi kalau anak perempuan itu seperti kasus yang tidak setuju, maka yang lebih rajih pendapat mengatakan tidak sah pernikahan itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, anak perempuan itu, anak gadis itu, ya ditanyakan. Beda dengan janda, janda itu dipilihkan. Tapi kalau anak gadis ditanyakan. Kalau dia menjawab, ya kalau dia terdiam, kata Nabi SAW, berarti dia setuju. Kalau dia menolak, berarti tidak. Artinya tidak boleh dinikahkan kalau dia menolak, gitu kan? Jadi memang sebaiknya ya tetap dimusyawarakan dengan anak perempuan itu, karena dia akan menjalin rumah tangga itu. Dan insya Allah, kalau Anda sebagai ayah, misal kasusnya begini, mungkin ya, kalau kita bersangka baik dengan Anda yang bertanya ini, Anda ingin, mungkin karena laki-laki ini orangnya soleh, baik, menurut Anda yang paling baik bisa membimbing anak Anda, dan anak Anda tidak punya pikiran ke situ, maka tidak ada salahnya diajak musyawarah anak. Nggak usah khawatir dia nolak. Coba bahasakan dengan baik-baik, pilih momen yang tepat, waktu yang tepat, gitu kan, pada saat lagi duduk bersama, ngobrol yang baik, disampaikan, gitu kan, tentang masalah pentingnya pernikahan. Mungkin dia nolak sekali, nasihatin 2 kali, 3 kali, baru kemudian setelah itu insya Allah, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Kalaupun tidak, maka tidak boleh kita paksakan, karena kita tidak bisa menentukan nasib seseorang. Nabi Nuh alaihissalam sampai nangis-nangis waktu anaknya tenggelam di depan kapalnya, dia lihat dengan mata kepalanya, gitu kan, sampai dia mengatakan, ya Tuhanku, innahu min ahli, dia adalah keluarga saya, kan? Jadi tolong, maksudnya jangan sampai dia tenggelam, ini darah daging saya, anak saya. Allah SWT membantah, mengatakan innahu laisa min ahli, dia bukan keluargamu hai Nuh, innahu amalun ghairu salih, perbuatannya bukan amal yang saya ridhoi, yang saya setujui, yang saleh. Jadi memang bukan hidayah, bukan di tangan kita. Kita jangan paksakan itu, yang penting sudah ikhtiar. Tugas kita ikhtiar, karena kita secara individu bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab sini, kalau ada yang salah kita ingatin, gitu kan, diluruskan. Kalau mereka tidak jalankan, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Bagaimana hukumnya menggunakan alat bantu seks? Tergantung, kenapa? Sebabnya apa? Di sini ulama memang rincikan. Kalau seandainya seorang suami menikah dengan istrinya, kemudian terjadi masalah. Misal, tiba-tiba suami tabrakan, lumpuh, ya, tidak bisa lagi memberikan hak istri biologis. Sementara dia mau istrinya tetap tinggal bersama dia. Apakah istrinya terharamkan dari hubungan biologis? Jawabannya tidak. Bolehkah dia memuaskan istrinya? Boleh. Sebagian ulama mutaakhirin yang sekarang mengatakan boleh dia menggunakan alat tangannya atau alat yang lain untuk dia melakukan pada istrinya, karena ada udzur. Karena kalau tidak istrinya bakal kemana-mana. Sama hal kalau suami kan masih bisa poligami, kalau istri nggak bisa, kecuali dia cerai. Jadi ada 2 cara, dia memuaskan istrinya dengan cara yang dibolehkan secara syar'i, atau dia menceraikan istrinya. Istrinya dibiarkan nikah dengan laki-laki lain. Kalau ada seperti ini keadaannya ya. Jadi tergantung. Tapi kalau orang menggunakan alat bantu seks itu tidak ada apa-apa, hanya variasi. Dan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang bujang dan gadis, tambah nggak boleh hukumnya, haram. Nggak boleh. Karena onani saja tadi menggunakan tangan sendiri haram. Kalau sendirian, kecuali dengan pasangan yang halal. Jadi nggak dibolehkan. Adakah batasan antara mertua dengan menantu? Mana yang lebih utama, orang tua atau suami? Ini sudah saya jelaskan kalau yang kedua ya, tentu suami. Kemudian batasan antara mertua dengan menantu, batasan seperti apa dulu nih? Yang dimaksud batasan apa? Gitu. Kalau batasan aurat ada tentunya, gitu kan? Semua selain pasangan halal, suami istri, kalau perempuan ketemu sama ayahnya, ketemu sama saudaranya, yang boleh leher ke atas, siku ke bawah, siku ke lengan, siku ke telapak kaki, ke telapak tangan, dan lutut ke bawah, paha, perut, dada, nggak boleh dilihat, gitu kan? Yang dihalalkan untuk yang mahram pun ada batasnya, sama suami saja yang boleh terbuka, seperti itu. Jadi batasan anak mantu sama mertua, kalau yang dimaksud aurat seperti itulah. Laki-laki juga tentu ya. Tidak boleh anak mantu laki-laki pakai celana pendek di depan mertua perempuannya, tidak boleh, walaupun mahramnya. Dia harus tahu adab-adabnya. Pakai celana minimal itu harus lututnya tertutup, karena aurat lutut ke sampai pusar, gitu kan? Jadi harus kita tahu ada adab-adabnya. Kalau aurat, kalau masalah yang lainnya misalnya mengantar, masalah minta tolong, mahram tidak ada masalah. Boleh, anak mantu boleh menjadi mahram pada saat safar mertuanya, boleh, karena mahram, sudah jadi mahramnya, gitu kan? Jadi ini sangat luas bahasanya, batasan yang ditanyakan seperti apa Allah alam, yang saya cukup ingat, yang saya jelaskan seperti tadi.
Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid, sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya, ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya? Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa Kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah Subhanahu wa taala ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian. Karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah SWT. Karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Nggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia, lalu kemudian hukum Allah kita tolak. Nggak mungkin itu, kan gitu? Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah, lalu karena dia tidak mau poligami, lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir, silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir, alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu, gitu. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah, gitu kan? Seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadir itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang nggak bisa jadi pemimpin. Memang nggak bisa. Fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia, pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya. Memang untuk di rumah, dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering, sedih, manja di rumah. Orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar. Nggak bisa, nggak ketemu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penegak hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal. Oh, coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin. Ya, masalah ini. Allahu a'lam. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah dari hubungan suami istri? Saya Allahu a'lam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu. Tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan, yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat, gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi, menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam, di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya lalu dia sholat kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini siapa yang mandi hari Jumat mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan?
Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan, mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya, gitu kan? Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu. Ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja, karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu. Seperti itu. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram? Dan bagaimana hukum wanita mendatangi majelis ilmu tanpa mahram? Safar definisinya adalah keluar dari kota tempat kita tinggal dan dalam pandangan masyarakat sudah jarak safar, gitu kan? Jakarta Bandung misalnya. Masyarakat Jakarta sudah anggap safar nggak? Umumnya sudah. Yang paling kuat pendapat tidak ada kilometernya. Walaupun ada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diangkat oleh ya para ulama Malikiyah, dikatakan bahwasanya ini jaraknya Bekkah sama Jeddah, jadi sekitar 60 sampai 80 km. Tapi ada pendapat Ibnu Umar sendiri yang lain radhiyallahu anhuma, itu bahwasanya jarak safar itu adalah keluar dari wilayah. Maka yang Allahu alam, yang saya pegangi pendapat dan saya sudah berapa kali sharekan dengan para ulama-ulama besar ini, bagaimana cara memahami hadis-hadis safar ini? Maka pendapat yang paling saya simpulkan dan saya paling kena dengan itu adalah ada satu yang mengatakan, ini salah satu murid Syekh Albani mengatakan kepada saya, begini Khalid, yang paling kuat kalau kita temukan semua dalil ini adalah keluar dari wilayah dan dianggap jarak safar. Misal, ada seseorang keluar dari kotanya, tapi jaraknya dekat sekali dan pandangan masyarakat memang tidak safar. Contoh, ini rumah saya, ini batas antara Indonesia sama Malaysia, tetangga saya Malaysia. Saya kalau ke tetangga saya sudah pindah negara, keluar, syarat pertama safar sudah terpenuhi. Tapi apakah dalam pandangan masyarakat sekitar sudah safar? Tentu tidak, karena dianggap cuma tetangganya sebelah. Tapi pernah ada kejadian begini, ada satu lokasi dakwah di Sulawesi Selatan dulu, kami kirim dai ke sana. Subhanallah, kampung itu dari kota Malino yang tinggi gitu kan, kayak puncak kalau di Jakarta ini, turun lagi mungkin sekitar 1 jam lagi turun. Jalannya susah, kelihatan gunung gitu. Saya waktu tiba di sana tuh luar biasa saya sedih. Waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya tiba di lokasi itu, saya temukan ada gereja Bala Keselamatan punyanya Katolik. Dari tahun 65 masuk ke situ, memurtadkan 100 kakak muslim murtad semuanya, 90% murtad gitu. Ada masjid nggak pernah ada yang urus. Alhamdulillah kami masuk segala gitu didik. Sekarang sudah terbalik, sekarang tinggal 10 kakak yang Nasrani. Semua kembali muslim, alhamdulillah, gitu kan. Tapi waktu saya masuk ke situ, saya ngomong-ngomong sama masyarakat gitu. Kampung itu kan di lereng gunung, tidak ada akses keluar gitu. Kecuali tadi jalan yang susah sekali gitu. Dan kalau orang mau ke kampung sebelah itu harus naik gunung. Jaraknya kalau dihitung jarak ya, panjangnya saja itu paling tinggi mungkin 20 km lah. Jarak kampung ini sama sebelah. Tapi untuk ke sana harus naik gunung. Jalan pagi tiba malam, baru tiba di kampung sebelah. Di sini saya memberikan kadang-kadang penjelasan di pengajian saya. Orang seperti ini keadaannya tidak ada akses lain. Berarti dia sudah keluar dari kotanya dan jaraknya susah ditempuh. Nggak bisa naik kuda pun harus jalan kaki, nggak ada akses lain. Maka dia kalau sampai ke kampung sebelah itu sudah jarak safar. Bukan kilometernya, tapi susahnya, kesulitannya. Karena ulama fikih mengatakan safar itu akan ada sholat jamak qasarnya karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Maka seperti itu memahaminya. Baik, pertanyaan kita kembali di sini. Bagaimana dengan perempuan? Boleh nggak safar tanpa mahram? Kembali kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak halal bagi wanita safar jarak perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Kan gitu. Ulama berbeda pendapat di kata-kata sehari semalam nih. Sehari semalam ini apakah dihitung hanya perjalanannya? Misal dari Indonesia ke Saudi. Apakah hanya perjalanannya saja sampai tujuan itu dihitung sehari semalam? Atau total semua perjalanan dia? Misal orang umroh 9 hari. Berarti 9 hari itu semuanya masuk, berarti lebih dari sehari semalam. Ini sebab khilafnya di antara ulama. Yang mengatakan yang ditegur oleh Nabi SAW dan wanita harus ada mahram adalah perjalanannya saja. Kalau tiba tujuan sudah tidak dihitung lagi, karena sudah aman dia. Kan tujuannya mahram itu agar dia aman di perjalanan. Jadi kalau dia sudah sampai ke tujuan, maka sudah tidak dihitung lagi. Kalau perjalanannya ini kurang dari sehari semalam, dia nggak butuh mahram. Apalagi kalau memang perjalanan ini sudah jelas aman. Seperti sekarang nih, Jakarta Surabaya. 1 jam naik pesawat, perempuan berangkat, tidak ada masalah, aman semuanya, gitu kan? Kalau dihitung zaman dulu tolok ukurnya, zaman Nabi SAW, itu jarak Jakarta Surabaya sama jarak Madinah Mekah. Zaman Nabi nggak boleh perempuan safar tanpa mahram kalau jadi Madinah ke Mekah, karena susah sekali.
Di tengah jalan bisa ditangkap oleh perampok, bisa diperkosa, bisa dimakan hewan buas. Dan perjalanan memang 3 hari 3 malam baru sampai ke Mekah. Jaraknya sekitar 400-500 km. Tapi sekarang, Jakarta-Surabaya, jarak 600 km hanya dengan sejam pesawat. Bagaimana memahami poin ini gitu? Nah, pendapat pertama mengatakan, selama perjalanannya kurang dari 24 jam, sehari semalam, boleh dia safar tanpa mahram, apalagi kalau ada keamanan. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan, kalau yang dimaksud sehari semalam masuk termasuk perjalanan dia di sana, selama dia di sana, seminggu kah, 7 hari kah, 10 hari kah, masuk berarti tidak boleh tanpa mahram. Dan pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh sama sekali safar tanpa mahram, gitu kan? Apapun alasannya, apapun alasannya. Allahu alam. Jadi beginilah pendapat yang ada gitu. Kalau saya, ya Allah alam, saya berpegang, saya sudah diskusi terakhir dengan salah satu saya katakan tadi murid Syekh Albani rahimahullah. Jadi saya katakan sebenarnya seperti apa saya memahaminya. Terlalu banyak orang yang bertanya pada saya di Indonesia di pengajian ini, bagaimana masalah perempuan haji tanpa mahram, umroh tanpa mahram, bagaimana cara memahami itu, gitu kan? Boleh nggak? Halal nggak? Lalu dirincikanlah. Kalau yang berpegang pada pendapat pertama mengatakan halal, 9 jam pesawat, kurang dari 24 jam, berangkat aman, nggak ada masalah. Ada pendapat yang mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak. Karena kan harus dengan total perjalanan semua. Nah 9 hari berarti sudah lebih dari sehari semalam, nggak boleh. Dan tidak wajib haji bagi perempuan yang tidak ada mahramnya. Tetapi umumnya pendapat ulama, termasuk pendapat kedua sendiri yang mengatakan tidak boleh perempuan safar tanpa mahram, mengatakan waktu ditanya ya, saya dengar sendiri banyak sekali masyayikh di Madinah pun, kalau seandainya sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Pendapat kedua tadi mengatakan kan tidak boleh kalau tidak ada mahram. Tapi kalau sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Semua ulama mengatakan sah. Dia berdosa dengan safarnya tanpa mahram, tapi hajinya sah. Seperti hukum kalau perempuan kerja di kantor pakai rok pendek, kelihatan auratnya, haram, berdosa. Tapi itu dia masuk masjid pas azan duhur, masuk masjid kantornya bawa mukena, tutup aurat semua dari kepala sampai kaki tertutup. Sahkah sholatnya? Sah. Karena sholatnya pakai mukena, tutup aurat. Tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar. Maka harus dipisahin gitu. Kurang lebih begitu. Apa yang diberikan suami kepada istri? Suami berhak meminta laporan pengeluaran. Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar. Memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu yang harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid. Pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan. Jangan, ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram, gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita taubat. Gimana caranya? Nggak boleh. Harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, kayak siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid. Dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk. Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya, gitu kan? Allahu a'lam. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter. Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadah. Istihadah itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdal dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadah. Allahu a'lam. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah?
Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu. Itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan. Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian. Maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh. Gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, nggak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata, boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dijauhi. Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang, kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Bagaimana penjelasan tentang menikah itu menyempurnakan separuh agama kita? Bagaimana halnya dengan orang yang belum menikah? Jadi hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang sudah menikah dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga atau bertakwa pada Allah setengah yang tersisa. Kata para ulama rinciannya begini. Yang paling banyak mengganggu keimanan seseorang, kan manusia cuma dua jenis, laki-laki, perempuan. Jadi yang paling banyak merusak iman laki-laki adalah perempuan. Yang paling banyak merusak iman perempuan laki-laki, gitu kan? Memang berada di situ, berkisar di situ saja, berputar-putar. Cuman kan laki-laki ya beda-beda wajahnya saja dengan postur tubuh dan kulitnya. Sama juga dengan wanita, berputar di situ saja masalahnya. Nah di sini kata Nabi SAW, kalau orang sudah menikah, maka dia sudah punya tempat untuk melampiaskan kebutuhan fitrah dia, membutuhkan lawan jenisnya secara halal, biologisnya, ngobrolnya, mandangnya dan segalanya, yang memang dia butuh itu. Karena saya sudah katakan tuh hari, normal pada saat kita butuh untuk menyentuh lawan jenis kita, melihat, bercumbuan, ciuman, sentuhan, berhubungan badan itu normal. Karena Allah mengatakan, Allah mengatakan Allah telah menghiasi pada manusia, pada laki-laki rasa suka. Hubbus syahwat ini, cinta diikuti dengan syahwat, gitu kan? Memang kita butuh untuk itu, untuk melihat, untuk menyentuh, untuk memegang dan seterusnya sampai berhubungan biologis. Dari kaum wanita, gitu kan? Kata ulama tafsir, termasuk sebaliknya juga, perempuan kepada laki-laki, gitu kan? Jadi memang itu ada. Nah, tapi Allah menuntun kita untuk melampiaskan pada tempat yang benar, ya pada tempat yang benar. Berapa lama umumnya wanita mengalami masa nifas? Karena istri saya hingga lebih dari 2 bulan masih seperti nifas, namun dalam skala kecil. Apakah istri saya harus melakukan aktivitas sholat seperti biasa? Maksimal ulama fikih mengatakan 40 hari, berarti sebulan, ya 10 hari. Itu maksimal. Lebih daripada itu sudah dianggap bukan lagi darah nifas. Dia mandi, kemudian dia beraktivitas seperti biasa. Apabila seorang wanita sudah menikah, maka kewajiban berbaktinya diutamakan kepada suami. Lalu bagaimana bentuk bakti wanita yang sudah menikah kepada orang tuanya? Lalu bagaimana apabila terjadi konflik antara orang tua istri dengan suaminya? Sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi tentu saja lakukan apa yang kita mampu. Seperti misalnya dari hal yang kecil, masak di rumah, lebihkan. Kemudian diberikan kepada orang tua kita. Telepon, tanya kabarnya, ada kebutuhan apa. Minta izin sama suami atau ajak suami mengunjungi orang tua dan seterusnya. Kalau terjadi konflik, kita berada di tengah-tengah, cari yang benar. Kita selalu bersama dengan yang benar. Kebenaran kita dukung. Dan setiap terjadi konflik antara dua orang, teman-teman sekalian, jangan menjadi pahlawan tiba-tiba tanpa sebab. Kalau ditanya baru kita jawab. Kalau enggak, jauh usah bicara. Kita lagi ke suami lagi ngomongin orang tua kita, diam aja. Kita ke orang tua lagi ngomongin suami kita, diam aja. Kalau kita lihat memang ditanya, pendapat kamu bagaimana? Kenapa kamu selalu diam? Kalau menurut saya begini. Kalau enggak usah. Karena orang dalam emosi itu susah menerima pendapat. Bukan berarti kita tidak mau ingkar mungkar.
Susah meluruskannya kalau orang lagi emosi. Makanya jawabannya tenang, diam sampai keadaan tenang, baru kemudian diperbaikin. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana merukianya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur. Mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitonir rajim syaitan lima razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka syaitan partisipasi di hubungan itu, artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis, dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya tersihir, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh, gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan, gitu kan? Jadi itu ada. Dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai, tapi dia terganggu, gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Kami bermaksud mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Bolehkah mengadakan pengajian atau yasinan sebelum hari H? Baiknya dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pengajian boleh. Kalau membaca ayat Al-Quran, ini yang masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu kan? Pengajian boleh, misalnya pengajian itu majelis ilmu untuk menjelaskan kepada calon mempelai, menjelaskan kepada keluarga-keluarga tentang bagaimana pernikahan dalam Islam, itu dibolehkan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Tapi kalau membaca surah Yasin secara khusus, membaca ayat Al-Quran secara khusus, ini masih berbicara tentang masalah hukum ada darinya atau tidak, gitu kan? Lebih aman untuk tidak dilakukan. Jadi kita sebagai seorang muslim, setiap kali ingin melakukan satu perbuatan, jangan lakukan kecuali sudah tanya Nabi SAW lakukan seperti apa. Kita punya sejarah kok, bagaimana Nabi SAW waktu menghadapi pernikahan-pernikahan sahabat, gitu kan. Beliau sendiri pada saat menikah dengan istrinya dan para sahabat hadir, tidak pernah ada pembacaan ayat Al-Quran di rumah itu. Cuma datang Nabi SAW mengundang mereka pada saat Nabi menikah dengan Zainab, dan mereka hanya masih duduk ngobrol-ngobrol pada saat itu, dan Nabi malu menegur mereka. Turun ayat Al-Quran mengingatkan para sahabat. Kalau kalian sudah datang ke acara pernikahan Nabi, maka selesai makan pulanglah, kata Allah. Itu perintah dalam Al-Quran, gitu kan. Karena Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu mengingatkan kebaikan. Jadi itu perbuatan, itu yang kita lakukan. Contohnya Nabi SAW. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri, maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri melakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum? Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan. Kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Itu. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu. Sehingga muncul ketidakamanan. Nanti di sana aman gak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program, harus programin. Kita punya satu perusahaan mau buka cabang perusahaan lain, harus punya planning program, bukanya nanti kapan, apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak? Karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami, seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki, gitu kan?
Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca antum sendiri, kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan. Baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima. Gitu. Seperti itulah, berikan penjelasan. Dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali. Yang biasa sekali pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan, selain daripada itu ikhlaskan niat. Insya Allah akan bisa, gitu kan? Insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini, ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah, malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa nggak Ustaz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta istri saya bicara sama saya sambil duduk. Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, udah, saya sekarang masih belum ada hajat. Insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu, saya ingin cetak buku-buku saya, ingin supaya usaha ini jalan, saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan, konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, gitu kan? Tapi dengan cara syar'i, tidak ada sembunyi, tidak ada sesuatu yang transparan. Istri saya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, B, B semua jelas dari awal. Jadi mereka tidak tahu tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara, gitu kan? Malah dia yang bicara, meminta kesian, ini sudah minta, tidak apa-apa, melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. Ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat kita, semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustaz apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua, nggak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh nggak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa. Bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada saya pernah ceritakan ini sebagai penutup akhwat di Makassar. Saya kira ikhwah. SMS ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan? Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah. Bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan? Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat. Ada sama saya cuplikannya tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan. Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz apa hukumnya seorang laki-laki mengkhidbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang, hukumnya boleh secara syar'i. Secara syar'i hukum. Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka, mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara, teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat. Iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan. Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat, karena belum masalah keimanan. Allahu a'lam. Jika jodoh Allah yang tentukan dan Allah membenci perceraian, kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka, itu sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Ada jahat, ada kejahatan, ada kebenaran. Pada saat kebenaran itu, ya, tugasnya kan kebenaran membendung kebatilan, ya, ingkar mungkar, kan gitu. Kalau kebenaran tidak membendung kemungkaran, kemungkaran akan merajalela kan? Ada zina menyebar di satu kampus. Enggak ada kelompok yang pungkiri nih, lurusin. Ya makin merajalela. Harus ada yang pungkiri. Nggak boleh, ini haram. Allah dukung itu, orang-orang yang ingkar mungkar, gitu kan? Baik, di sini pertanyaannya, Allah menentukan jodoh. Salah ya, bukan Allah menentukan. Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada 2 macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, gak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dia lakukan selama dia hidup sampai dia mati. Termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan, ada pilihan. Siapa, pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita.
Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan. Tapi Allah dengan sunnatullah, kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan? Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara, tutup hidung kita, nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan? Nikah sama orang buruk, hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini. Terus sudah kita jelasin, nikah dengan orang baik, maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri. Gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qadarullah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala. Ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok. Dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai. Kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-laki itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo. Biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai, nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi, tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai. Bagaimana solusinya jika ada mertua yang masih saja ikut campur urusan rumah tangga anaknya dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Selain itu suka membanding-bandingkan menantu dengan cucu dan cucu-cucunya. Serta suka menjelek-jelekkan menantu yang satu dengan yang lain pada saudara atau orang lain. Selama ini saya diam, apakah berdosa jika saya pernah menjelaskan alasan dengan nada agak tinggi pada mertua? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja jangan dengan nada yang tinggi, tapi sampaikan baik-baik. Tanyakan, semua perkataan, semua perbuatan pasti punya landasan, punya penyebab ya. Kenapa diucapkan? Kenapa mertua antum buat seperti itu? Pasti ada sesuatu. Mungkin dia nggak setuju waktu menikah, mungkin anak mantu yang lain sering memberikan hadiah antum tidak, atau apalah gitu kan. Penyebabnya dicari tahu. Kalau penyebab sudah diketahui, perbaiki dari penyebab itu. Kalau sudah diperbaiki dari penyebab sumber penyakit itu yang diobatin. Kalau juga belum sembuh, maka batasi interaksi. Batasi interaksi. Jadi sebatas kalau emang betul-betul harus ketemu, ya ketemu salaman. Kalau dicaci maki, dihina, ya sudah diam saja. Lebih baik begitu. Dan tidak usah terlalu banyak berinteraksi. Insya Allah akan ada saatnya dia berhenti. Yang penting kita punya hak untuk meluruskan, tapi tidak usah dengan nada tinggi. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar? Ustadz mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari 2 lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wudunya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wudu seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wudu. Allahu a'lam. Jadi dia pendapat kedua malah saya Allahu a'lam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwudu. Bagaimana hukumnya membatalkan janji menikah dengan seorang wanita non muslim secara sepihak? Apakah perlu memberikan penjelasan wanita tersebut? Khawatir wanita tersebut menggoda dan sang laki-laki tergoda. Sampaikan saja, kenapa harus tergoda? Sampaikan, maaf saya nggak bisa menikah dengan anda karena ini. Sudah selesai, SMS, WhatsApp, beritakan. Dia telepon nggak usah dijawab. Kenapa harus tergoda? Ini bukan ketemu, duduk, ngobrol berdua, 4 mata. Nah, ini yang haram, ini nggak boleh, gitu kan? Apakah ada kesempatan untuk memiliki imam atau suami yang baik bagi wanita yang memiliki masa lalu yang buruk, tapi wanita tersebut sudah melakukan taubat nasuha? Sangat terbuka. Karena taubat nasuha itu kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha. Jadi taubat nasuha itu membersihkan segala sesuatu yang lalu. Ya, itu akan dibersihkan tentunya. Yang dihitung oleh Allah SWT mulai dia taubat ke depannya. Allah SWT akan bukakan pintu untuk dia. Gitu. Tidak ada masalah. Benarkah tidak diperbolehkan menikah di Masjidil Haram? Saya tidak pernah tahu itu. Setahu saya boleh saja. Kalau peraturan pemerintah Saudi mungkin ya. Karena kalau dibuka pintu itu orang semua pada nikah di Masjidil Haram. Nah, orang anggap ini di Mekah, di Ka'bah dan seterusnya gitu kan. Tapi setahu saya nikah di masjid boleh. Nabi SAW kan berapa kali menikahkan sahabatnya di masjid. Ya kan? Riwayat-riwayat banyak dengan masalah itu. Bagaimana apabila orang tua tidak merestui poligami sedangkan istri merestui? Mana yang harus didahulukan, perintah Allah atau larangan orang tua? Tentu saja perintah agama. Perintah agama, orang tua tidak ada urusannya. Allah yang perintahin maka tidak boleh dipatuhi, gitu kan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Di sini dalam masalah pernikahan, tentu pernikahan dalam Islam khilaf di antara ulama tentang masalah sunnah dan wajibnya. Dan kadang-kadang dia sunnah, kadang-kadang dia wajib. Poligami bisa menjadi wajib tuh.
hukumnya dan bisa menjadi sunnah. Dia menjadi wajib pada saat seorang laki-laki mendapati misalnya istrinya sakit, tidak bisa lagi melayaninya, dan dia kalau tidak menikah lagi maka akan membuat dia terjerumus dalam perzinahan atau terganggu secara kejiwaan. Lalu kemudian dia mau poligami, orang tuanya larang. Ini nggak boleh, ini sudah wajib dia menikah, nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar dia mau melangkah menikah lagi dan dalam kondisi tidak ada masalah, orang tuanya belum setuju karena tidak paham, maka orang tuanya coba didoakan, dicari ridhonya. Tapi kalau dia nikah lagi itu nggak durhaka, karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang wanita, dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut, ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap, makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, dengan kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan, akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru. Kan gitu. Harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai, surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah. Tidak ada masalah. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah, ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut, Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan, mimpi tadi menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus wajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan? Jadi itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri Anda juga ini usahakan membaca. Coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang yang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada, ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan? Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya, kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah meruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan? Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Untuk saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir. Dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah? Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata secara etimologisnya, bahasa. Seolah-olah kata sunnah Rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri. Padahal sunnah Rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah Rasul tersebut, sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu, masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat, dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar, semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar. Sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan. Berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ.
Ustaz saya bosan dan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa pergi saya ingin pergi, namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah nggak mau. Istri sudah berkerudung, suruh berjilbab yang syar'i nggak mau. Suruh baca Al-Quran, anggot-anggotan. Dibangunin sholat malam, malas. Mertua diajak sholat berjamaah, susah. Penghasilan saya masih belum halal. Mau keluar diberatin, suruh jangan keluar. Mau makan apa ntar? Mau minggat, kasihan sama anak, mohon penjelasannya. Jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Paling mudah, misal apa saja, tidak usah buru-buru, jangan semuanya langsung ditumpukin. Jadi misalnya fokus, mau istri pakai jilbab syar'i, itu dulu difokus, jangan dulu ke mertua, itu sudah menjabar kemana-mana. Orang terdekat dulu, mulai dengan pasangan, nasihatin baik-baik, gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu, gitu. Rayu dia supaya dia mau, gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab kalau enggak masuk neraka, susah, gitu kan. Rayu dia, insya Allah dengan masa mesti saya ajarin cara merayu. Tapi jangan saya nggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain, levelnya saya belum sampai ke situ. Tapi harus bisa dirayu, bagaimana caranya dirangkul. Perempuan nggak pakai perasaan, dirayu, insya Allah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, waduh saya sampai tidak bisa kedipin mata. Insya Allah pakai jilbab langsung tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa. Belum lihat saya itu. Ustaz, anak telah menikah, tapi pernikahan anak itu diawali dengan pacaran. Anak menyesal dan bertaubat. Apakah Allah tetap tidak akan memberkahi keluarga anak? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi keluarga anak. Kalau taubat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat mengampuni salah-salah yang lalu. Kalau sudah berlalu ya sudah. Afallahu amma salaf. Semoga Allah maafkan, sudah berlalu. Yang penting sekarang diperbaikin. Tapi jangan yang terjadi pada kita, dibiarkan juga terjadi pada anak kita nanti. Banyak orang begitu. Dia ini hamil di luar nikah. Terus dianggap sukses nikah dengan suaminya. Anaknya juga nggak apa-apa nanti hamil di luar nikah. Naudzubillah. Jangan kesalahan kita dibawa kepada anak-anak. Jadi kalau sudah berlalu, insya Allah taubat sudah cukup mengampuninya. Ada seorang suami yang istrinya nusyul dan melakukan khulu. Kemudian istrinya meninggalkan rumah, pulang ke rumah keluarganya dengan membawa anak-anak tanpa pamit dan izin dari suaminya. Sekarang sudah lebih dari 6 bulan suaminya sendiri. Lalu suaminya menikahi janda. Salahkah suami itu membawa istri barunya pulang ke rumahnya yang dulu pernah ditempati bersama dengan istri terdahulu? Istri terdahulu yang sudah melakukan khulu, apakah masih berhak atas rumah itu? Padahal rumah itu dibeli dari uang suami. Tidak salah sama sekali. Hak antum, itu rumah antum kan? Kecuali kalau rumah istri, yang antum numpang di situ baru nggak bisa gitu, karena itu hak dia. Kalau dia sudah lakukan khulu, ya punya lebih bawah teman-teman sekalian. Sudah ada khulu, jangan lagi mundur, jangan lagi maju. Itu apa berharap? Sudahlah biarin dia dengan alamnya gitu kan. Biarin dia dengan alamnya, Allah SWT nanti bukakan apa untuk dia, terserah. Kalau dia salah pasti Allah akan hukum. Dan antum juga akan diberikan rezeki. Jadi nggak salah sama sekali. Menikah malah tepat, sudah tepat menikah. Bawa ke rumah itu juga tepat, tidak ada masalah sama sekali. Karena itu rumah antum, gitu kan. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau istri pertama, wanita yang khulu tidak punya hak waris, tidak punya hak apapun, tidak punya hak harta dari suaminya sama sekali. Tadi dikatakan istri Nabi ada 11, sebenarnya 11 atau 9, totalnya 11 gitu kan. Tapi ada yang meninggal, kemudian tertinggal 9. Itu tentu ada di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya berikan rujukan juga di dalam materi-materi kita. Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya sampai punya anak 2, dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan? Sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan? Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal A, nama anaknya dan B. Anak A, ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B. Si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Ya dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Nggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Itu yang saya tahu. Anak kedua insyaallah ya nisbatkan kepada Anda, gitu, nisbatkan kepada Anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan. Jadi tidak ada, kalau mau berkembang pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul, kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam.
Kemudian yang apakah betul hadis yang mengatakan cemburu bagi laki-laki adalah tanda iman, cemburu bagi perempuan adalah tanda kufur? Ini saya tidak pernah tahu ada hadis ini, Allahu alam. Ya. Tapi yang jelas ada hadis yang menjelaskan tentang kecemburuan. Ya, kecemburuan. Tapi saya katakan tadi, cemburu dalam Islam hanya pada batas dilanggarnya hukum Allah. Beranjak daripada hadis Bukhari yang pernah saya jelaskan, mungkin Anda masih ingat, bahwasanya ada seorang sahabat pernah pulang ke rumahnya, kemudian dia temukan kejadian yang tidak baik gitu kan, istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dia bingung harus buat apa nih. Dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kumpul dengan sahabat-sahabat umumnya. Lalu kata dia, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya selingkuh, apa yang saya harus lakukan? Sebelum Nabi SAW jawab, tiba-tiba saja, gitu kan, tiba-tiba saja Sa'ad radhiyallahu anhu, pimpinan orang Ansar, mengharuskan pedangnya mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya, istri saya akan bunuh keduanya, dia dengan laki-laki itu. Lalu kata Nabi SAW apa? Atarawna ghiratu Sa'ad. Apakah kalian lihat cemburunya Sa'ad? Di sini perlu Anda ketahui, nanti di closing hadis baru kita faham. Ini bukan cemburu karena istri saya selingkuh, bukan karena itu. Tapi saat lebih cemburu tadi menghunuskan pedang mengatakan, kenapa Allah haramkan selingkuh, Allah haramkan zina, masih dibuat? Saya marah, saya ingin membunuh mereka ya Rasulullah karena mereka melanggar hukum Allah, gitu kan? Dan sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya saat saya bunuh mereka adalah maksudnya dirajam, karena memang istri kalau sudah menikah berarti muhsan, gitu kan? Sudah menikah, hukumnya dalam Islam dirajam, gitu kan? Memang dibunuh kalau mereka berzina sementara sudah menikah. Dari maksud, lalu kata Nabi SAW, apa kalian melihat cemburunya saat terhadap hukum Allah? Allah larang, tapi masalah yang langgar dia cemburu karena itu. Lalu kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ana aghairu min Sa'ad. Saya masih lebih cemburu lagi daripada Sa'ad. Kenapa saya sudah sampaikan ini halal, ini haram, masih ada saja yang langgar, gitu kan? Jadi maka saya juga lebih cemburu. Mestinya kalian ikutin saya. Ya nikmatin saja yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan dalam penutupan hadis, wallahu aghairu minni wa min Sa'ad. Dan Allah masih lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Allah lebih cemburu dari atas langit. Ini manusia kalau sudah saya sampaikan, nikmatin makanan yang halal. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada kuda. Kenapa harus makan babi? Kenapa harus makan anjing yang sudah diharamkan, gitu kan? Ada pernikahan dengan akad nikah 10 menit saja. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahmu. Dengan mahar, 2 saksi terjadi pernikahan. Lalu berhubungan badan, halal. Kalau orang zina, maka haram. Allah sudah dijelaskan, tapi masih saja ada yang melanggar. Jadi kecemburuan itu hanya ada pada agama Allah SWT, pelanggaran agama Allah. Apabila orang tua istri tidak menginginkan cucu sebelum istri selesai pendidikan, apakah hal itu harus dipatuhi? Bagaimana cara menjelaskan ini kepada orang tua istri? Nggak ada hubungannya itu. Nenek nggak punya hak di sini, mertua tidak punya hak mencampuri pasangan itu hamil atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh orang tua campurin. Jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh anak suami kepada istrinya, orang tua nggak boleh campur tuh. Masalah dia nginap di istrinya, orang tuanya tahan, suruh nginap di rumahnya, ini nggak boleh. Orang tuanya nggak punya hak dipatuhin di sini. Karena memang dia dianjurkan secara syar'i untuk nginap dengan istrinya, gitu kan? Jadi tidak boleh. Termasuk tidak boleh orang tua mencampurin, tidak boleh hamil dulu istri kamu. Ini nggak boleh. Jadi nggak usah dipatuhin poin itu ya, khusus poin itu. Karena itu melanggar hukum agama. Kita dibolehkan memiliki anak, gitu kan? Malah dianjurkan, tidak ada hubungannya dengan harus selesai kuliah atau punya rumah dulu. Istri anak orang tuanya sudah cerai dan istri anak ikut ibunya. Bagaimana cara berbakti kepada ayahnya? Sedangkan jika ingin bertemu ayahnya dihalang-halangi sama istri barunya. Ya dia harus sampaikan kepada ayahnya apa adanya. Kalau dia ingin berbakti, kalau ayahnya memang tidak mengizinkan, dia tidak berdosa, sudah selesai, gugur kewajibannya. Kalau cuma istrinya yang halangi, disampaikan kepada ayahnya, ayah saya mau ketemu, tapi kayaknya istri ayah tidak izinkan. Apa ayah mau ketemu sama saya? Ya, apa yang sesuatu bisa saya bantu, saya juga ingin berbakti. Biarkan ayahnya menyelesaikan dengan istrinya tentunya, gitu kan? Tapi kalau ayahnya bilang sudah nggak apa-apa, nggak usah ketemu saya dulu, ya sudah, gugur, nggak ada masalah. Karena dia sudah dia sudah melepaskan anaknya dari haknya, gitu kan? Dari kewajibannya maksud saya, maka itu tidak ada masalah, insya Allah.